Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Gimana nih kabar? Semoga baik-baik saja ya. Mr. M mau nyemangatin dulu nih teman-teman yang di sini masih sekolah, kerja. Moga kalian semua dilancarin. Amin, amin. Masih seru nih episode kemarin, masih penuh dengan misteri. Mr. M masih semangat banget nih buat ngebahas film series yang satu ini. Oh ya, yang belum menonton alur film Silent Sea sebelumnya bisa tonton terlebih dahulu, list ada di deskripsi. Dijamin seru parah. Mari kita ingat episode sebelumnya. Di dalam pangkalan luar angkasa Balhai ditemukan banyak mayat yang mati misterius, yang diindikasikan mereka semua mati tenggelam. Padahal tidak ada air di dalam luar angkasa. Dan scene terakhir kita diperlihatkan Suchan kemasukan air misterius sehingga Suchan menjadi berkeringat sangat banyak. Penasaran bagaimana nasib Suchan setelah kemasukan air misterius itu? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset dan jauh ke alur ceritanya. Let's go! Pak Kim yang sedang berbicara dengan Nona Song, ia memberitahu semua database yang ia perlukan untuk mengetahui apa yang terjadi di pangkalan Balhai yang berada di bawah lantai guys. Kembali ke masa sekarang, Ketua Gong menghubungi Dr. Song tentang posisi mereka. Ketua Gong berkata saat ia mengabari Gisu, ia tidak mendapatkan respon dan menyuruh Dr. Song untuk kembali ke tempatnya. Di sisi Gisu sendiri, setelah ia mendapatkan sampel, tiba-tiba ia diserang oleh suatu makhluk hidup di sana. 뭐야? 물이야? Tak hanya itu, kondisi Suchan yang telah terkontaminasi air dari mayat, dirinya terlihat seperti tenggelam dan susah untuk bernafas. Di saat Dr. Song kembali, kondisi Lee Gisu sudah dicabik-cabik badannya sampai pada akhirnya ia diangkat ke atas dan mati jatuh dari ketinggian. 기수씨. Namun Nona Song menyadari ada suatu makhluk yang berlari cepat mengambil sampel itu. Tak lama kemudian Ketua Gong pun datang. Singkat cerita, kelompok Kapten Han Yuje pun datang ke TKP dan Dr. Hong pun menyatakan bahwa penyebab kematian Gisu adalah patah tulang leher. Serta bagian tulang lainnya juga patah kacau guys. Kapten Han Yuje sendiri mencurigai Nona Song dan mengambil rekaman yang berada di tubuhnya untuk mengeceknya. Di sisi tim 2, terlihat Suchan mulai tak bisa merespon obrolan teman-temannya. Kembali ke Kapten Han Yuje, ia ternyata tak mendapati keterlibatan Nona Song atas pembunuhan Gisu. Kembali ke Suchan. Ia saat ditanyai Kim Sun, ia tak menjawab apapun, malah ia membuat respon aneh yang tiba-tiba Suchan mengeluarkan air yang sangat banyak dari tubuhnya. 와, 너 진짜 야, 얘 얼굴이 왜 이래? 너 어디 아파?
Seketika Kim Sun pun memanggil Kapten Han Yu-je untuk segera ke sana. Kapten Han Yu-je yang sedang mengecek ruang ventilasi udara langsung menuju ke sana. Dan Dr. Hong menyuruh mereka untuk menjaga jarak dan menggunakan pakaian APD. Dan saat Dr. Hong akan mengambil sampel darah milik So-chan, ia terkaget hanya ada air yang keluar dari suntikan tersebut. Ketua Gong yang melihat So-chan adiknya dalam kondisi sekarat hanya bisa pasrah dan berharap ia dapat diselamatkan. Namun malah So-chan berakhir mati dan merasa dirinya seperti tenggelam. So-chan. 잠깐만 좀 놔봐. 제발 정신 차려라. Dr. Hong sendiri belum pernah mengalami kasus seperti ini. Dan untuk sekarang ia ingin mengkarantina sampai penyebab kematiannya ditemukan dan mengotopsinya. Kemudian Kapten Han meminta izin kepada Ketua Gong untuk mengotopsi So-chan. Dan Ketua Gong pun menyetujuinya. Nona Song sendiri mulai meminta Kapten Han Yu-je untuk menyuruh anggota tim mengambil mayat sebanyak-banyaknya untuk diteliti oleh dirinya. Lalu tim mereka mulai dibagi kembali. Tae-suk dan San untuk memulihkan sistem komunikasi, dan E2 Kapten Han pergi menuju penyusup yang membunuh Gisu. Kembali ke Nona Song yang akan memulai pencarian datanya. Ia diam-diam mencoba mencari data-data kakaknya yang ada di sana. Namun sayang, aksesnya ditolak oleh sistem. Merasa gagal, ia pun mulai mencari mayat-mayat yang berada di tempat So-chan terkena virus misterius. Kembali ke Kapten Han Yu-je, di perjalanan menuju jalan penyusup yang membunuh Gisu, di sana ia menemukan suatu tanda aneh yang berbentuk mata di setiap jalan. Lalu tiba-tiba ada suatu makhluk yang tertangkap radar dan berlari sangat cepat. Yang ternyata radar itu berasal dari atas. Mereka pun segera menyusul radar itu dan berakhir di suatu tempat yang terkunci. Dr. Song yang sedang mencari sampel dipanggil Dr. Hong dan segera menuju ke sana. Lalu Dr. Hong menyebutkan bahwa kematian So-chan pasti tenggelam, bukan hanya tebakan saja. Setelah ia diotopsi, hasilnya sama persis. Lalu Dr. Hong memberikan hasil darah So-chan yang telah diproses kimia. Aku nggak tahu namanya apa, yang pasti terdapat lapisan lain di dalam darahnya. Kembali ke Kapten Han dan Tae-suk. Ia mengajukan diri dalam misi berbahaya untuk memperbaiki sistem komunikasi mereka. Sempat dicegat dan menyuruh menunggu bala bantuan datang. Namun Kapten bersikeras untuk melakukannya sendiri secepat mungkin, dan episode 3 pun berakhir. Gimana? Menarik kan? Ditemukan sampel aneh di dalam tubuh So-chan seperti lapisan air. Zat apakah itu nanti akan dijelaskan di episode selanjutnya. Dan Kapten Han memutuskan untuk turun tebing membetulkan saluran komunikasi supaya bisa tersambung dengan tim yang berada di bumi. Penasaran apa yang akan terjadi di Pangkalan Balhai? Kalau penasaran seperti biasa, minta bantuannya teman-teman untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang. See you di next film, bye-bye.